Yang pertama niat. Diniatkan untuk ke Taiwan itu niat. Maksudnya benar-benar untuk niat ke Taiwan. Untuk cari pengalaman dulu. Pengalaman kekuatannya, kapasitasnya memang, oh saya bisa ngelas, ya cari yang di las. Oh saya bisa di ini, ya cari di saya sini. bisa nyopir, ya nyari yang nyopir. Nyopir gitu lah, ibaratnya seperti itu. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Masih kembali sharing, berbagi cerita, pengalaman, keluh kesah, ataupun mungkin sedikit berbagi informasi. Salah satu mungkin sahabatku, saudaraku, dan ini momen yang sangat luar biasa sekali. Ini bukan kalau dikatakan hari ini tuh aku nemu satu anugerah yang sangat luar biasa lur. Yang dulu 5 tahun 6 tahun yang lalu itu saya tuh hanya melihat mungkin di layar TV ataupun mungkin di YouTube atau banyak zaman sekarang Pak Eko ya. Okay. Tapi hari ini tadi aku sempat bicara meskipun hanya 10 menit. Nggak ada 10 menit Pak Eko malah ya, nggak ada. Tapi saya nggak sempat kerekam. Salah satu guru saya juga, salah satu mungkin kalau bisa dibilang ya bapakku lah ini, Pak Eko Dalang Presdianto asli Kendal Bulur ya Pak Eko ya. Jadi kalau bisa dikatakan aku tuh koyong mimpi tenang Pak Eko. Serius. Terima kasih Pak Eko, mudah-mudahan tetap sehat. Insya Allah kalau nanti ada waktu, ada kesempatan ataupun mungkin kita bisa berjumpa nyata di Jawa Timurnya. Betul enggak Pak Eko? Dan masih kembali cerita hari ini masih dengan Pak Eko, yang di sana Pak Eko Presdianto, yang di sini Pak Eko siapa? Pak Eko Wahyudi. Pak Eko Wahyudi. Asli Kendal Bulur ya. Asli Kendal Bulur. Asli Kendal Bulur. Langu Tulungagung. Salah satu artisnya Pak Eko Presdianto. Pak Eko, kita kembali lagi ke topiknya. Pak Eko di Taiwan tadi sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun kalau bisa dikatakan itu waktu yang cukup lama atau pendek Pak Eko? Sedang-sedang saja kalau 5 tahun menurut saya. Ya tidak panjang dan tidak pendek. Terus kira-kira Pak Eko di Taiwan ini masih kepengen untuk berapa tahun lagi kah? Ataupun mungkin sampai kapan Pak Eko bertahan di Taiwan ini? Sampai targetnya selesai. Berarti nggak ada tolak ukur untuk... Nggak ada tolak ukur saya. Nggak ada tolak ukur. Nah, mungkin kalau kontrak ini habis, nanti kalau misal saya masih mau lanjut, saya akan lanjut lagi. Karena di sini juga ininya dilihat situasi dan kondisinya, persiapannya dan banyak sekali lah. Karena kita bekerja di sini harus menyiapkan juga yang di Indonesia, karena kita tidak mungkin di sini terus, juga tidak mungkin di Taiwan terus, tidak mungkin. Tapi kan sekarang ada Pak Eko yang namanya APRC, bisa tinggal APRC selamanya di Taiwan. Apa sama tidak pengen seperti itu? Anak-anak dan orang tua saya di Indonesia, darah saya Indonesia ya. Tetap kembali ke Indonesia. Tetap jaya Indonesia seperti itu. Pak Eko, sampean di Taiwan kerja di pabrik opo Pak Eko? Saya di pabrik spare part sepeda gunung. Sepeda gunung. Terus kalau bisa dikatakan Pak Eko, untuk di pabrik sama itu nek coro risiko ataupun mungkin dibilang keluh kesahnya di bagian apa Pak Eko? Resiko pekerjaan semuanya pasti ada, tapi sangat minim sekali karena peralatannya untuk safety-nya sudah canggih semua. Jadi untuk resiko-resiko kecelakaan kerja ya tetap ada, kita pokoknya harus tetap fokus intinya di situ. Setiap bekerja di situ. Tapi kalau untuk risiko terbesar nggak ada Pak Eko ya? Nggak karena ada. Semua juga udah pakai safety ya. Jadi kalau bisa dikatakan menurut zaman pribadi di pabrik spare part itu tidak ada kerasa berat. Tidak berat lah intinya seperti itu. Alhamdulillah kalau menurut saya ya pas bagi orang yang sudah mulai usia tua ke atas. Karena faktor umur ya. Saya tidak menanyakan tapi beliau mengakui sendiri karena faktor umur seperti itu. Faktor U-nya sudah mencukupi. Terus Pak Eko, kalau bisa dikatakan gini, sekarang ini kalau bisa dikatakan untuk lemburnya Pak Eko. Untuk lembur pabrik saya. Untuk lembur pabriknya bagaimana?
Untuk lembur pabrik saya, alhamdulillah setiap hari ada lembur. Masih ada lembur, alhamdulillah. Alhamdulillah Sabtu masih masuk. Masih masuk. Untuk lembur wajibnya dari jam berapa ke jam berapa Pak Eko? Dari jam 17.30 sampai jam 20. Berarti dalam satu hari bisa ketemu 2 jam, 3 jam? 2,5 jam. 2,5 jam, cukup lumayan. Nah, 2,5 jam cukup lumayan. Karena pabrik saya 2 shift, nanti jam 8 sampai jam 8-nya lagi yang shift malam. Oh, ada 2 shift berarti Pak Eko? Ada 2 shift. Makanya enggak bisa lembur untuk lebih. Enggak bisa. Oh, saman pulang jam 9? Saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Oh, seperti itu. Tapi Pak Eko kebetulan hari ini masuk shift siang. Saya shift siang. Pernah masuk malam atau? Saya memang minta untuk masuk siang. Enggak mau masuk malam. Saya tidak mau masuk malam. Nanti kalau masuk malam minggu pulangnya pagi. Kalau minggunya saya main. Ngantuk. Iya. Benar. Jadi itu salah satu alasannya seperti itu. Dan yang kedua, ya saya sudah dulu di Indonesia bekerja shift malam. Jadi untuk kesehatan daya tahan tubuh sudah faktor usia saya tak masuk siang saja. Karena mungkin salah satunya ya ini sebetulnya. Jadi di pabrik Saman katakanlah ada 2 shift. Kalau bisa dikatakan itu pabrik besar atau home industry Pak Eko? Menengah. Karyawan ada berapa personel? Sekitar 225. Itu mah pabrik besar Pak Eko. Malah besar pabrik Saman daripada pabriknya Mas. Tapi saya tanya ke orang Taiwan bahwa pabriknya masih kelas menengah. Masih menengah. Masih menengah. Karyawannya 200 lebih lah. Pokoknya sekitar segitulah. Saya pastinya berapa, sekitar 220 seberapa gitu. Bisa dikatakan ya udah besar lah kalau menurut orang Indonesia Pak Eko ya. Tapi kalau orang sini ya biasa-biasa saja. Untuk makannya berapa kali Pak Eko? Makanya dari pabrik, jatah dari pentang dari pabrik 2 kali. 2 kali. Oh, 2 kali, siang sama sore. Nah, untuk sarapan paginya dikasih uang. Wah, ini luar biasa sekali. Berapa Pak Eko itu? 900 setiap bulan. Setiap bulan dikasih 900. Uang sarapan. Uang sarapan. Siang dikasih pentang. Siang dikasih pentang. Jam 5 sore dikasih pentang lagi. Itu ketemunya 3 kali Pak Eko. Ini melebihi pabrik Sultan ini. Mungkin pabrik apa Pak Eko? Sepeda bukan sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda ontel lah. Nah ini lor salah satunya Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan, mudah-mudahan bisa dapat pabrik seperti beliau ini. Betul enggak Pak Eko? Mudah-mudahan Pak Eko ya. Amin. Alhamdulillah. Mungkin Pak Eko, kalau bisa dikatakan ini kita di Trans B7 tidak pernah memamerkan atau menyombongkan apa yang kita dapat Pak Eko. Kita hanya sebatas sharing aja Pak Eko. Kalau saat ini nih minimal nih katakanlah dalam 1 bulan Pak Eko bisa berpenghasilan berapa Pak Eko? Karena banyak lembur nih, Sabtu juga kerja nih, berapa Pak Eko? Nah, untuk masalah gaji 1 bulan UMR-nya kan sudah jelas Mas, 26.400. Terus untuk lemburannya 2,5 jam. 2,5 jam kali 1 bulan berarti katakanlah 50 jam. 50 jam kali 166 ya 30 ke atas sudah nih. Pinter-pinter ngitung, banyak yang pinter kan gitu. Ini kan gini Pak Eko, ini hanya sebatas pembekalan. Iya. Jadi kalau di pabrik spare part setidaknya alhamdulillah bisa dikatakan masih bisa menerima 30 ribuan lebih. Tapi semua itu kan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Betul enggak Pak Eko? Kita bisa memanage keuangan atau tidak, ataupun berapa pengeluaran yang kita keluarkan. Pak Eko ini kan nggak ngerokok nih. Nggak ngerokok Pak Eko nih. Pak Eko lek wong ganteng nggak ngerokok sampai-sampean ini kira-kira nek 1 bulan perlu biaya kehidupan di Taiwan berapa Pak Eko? 7.000. 7.000. Cukup Pak Eko ya? Cukup. Tapi sama enggak ngerokok loh Pak Eko? Enggak ngerokok. Tapi cukup 7.000 ya? Jajan mungkin Pak Eko ya? Jajan. Kadang sisa. Kadang, oh ya bener. Sering sisanya. Beda kalau perokok kayak saya Pak Eko ya. Kalau saya kalau rokoknya full Marlboro itu kadang-kadang enggak cukup Pak Eko. Seperti itu. Tapi kembali lagi, semua itu tergantung kita untuk memanage keuangannya masing-masing. Betul enggak Pak Eko? Pak Eko, tambahkan dikit sharingnya sampean ataupun mungkin sedikit berbagi buat mas-mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan karena mungkin sekarang informasi juga biaya itu sangat besar sekali untuk bagaimana ataupun mungkin nyari pabrik yang bagus ataupun mungkin bisa bergabung dengan pabriknya Pak Eko. Monggo waktu dan tempatnya untuk Pak Ekonya.
Iya, untuk TKI yang masih muda, yang masih usia 20 tahun, masih usia-usia sangat produktif ibaratnya. Masih labil Pak Eko ya. Labil dan powernya cek kuat-kuat cek ngene. Yang pertama niat. Diniatkan untuk ke Taiwan itu niat. Bener-bener untuk niat ke Taiwan, untuk cari pengalaman dulu. Pengalaman, terus cari istilahnya wis kasarane golek duit sing tenanan. Cari pekerjaan yang namanya kalau gini Mas, kalau pekerjaan itu kan kadang kita disuruh milih tau di PT itu, betul. Nah itu sesuai dengan kapasitas untuk kekuatan diri kita gitu, maksudnya seperti kapasitas dan kekuatannya. Kapasitasnya memang saya bisa ngelas ya cari yang di las. Saya bisa di ini ya cari di saya sini. Bisa nyopir ya nyari yang nyopir gitu lah ibaratnya seperti itu. Pertama seperti itu, karena bekerja kalau hati kita itu sudah pas dengan pekerjaan kita, pasti kita akan mudah, seberat apapun ya akan ringan untuk bekerja. Nyaman lah intinya. Nyaman intinya gitu, seperti itu. Terus kalau nanti sudah nyampe di Taiwan, ibaratnya sudah proses saya di pabrik ini, apapun yang terjadi di sini, intinya sabar dan melakukan hal yang benar, dan jangan sampai istilahnya membantah apapun yang diperintahkan sama atasan. Itu intinya seperti itu. Karena kalau kita tidak sabar, kita menghadapi orang yang mungkin kalau masih baru, bahasanya kan kita belum tahu. Betul. Kadang salah paham dengan bahasa, sudah marah, sudah gini, ini itu. Tidak, jangan sampai seperti itu. Kalau memang tidak bisa bahasa nomor satu, karena untuk menyambung istilahnya, untuk biar ndak miskomunikasi kan harus bahasanya bisa. Tapi kalau ndak bisa bahasa ya sabar. Kalau ini ditanyakan kok gini ya itu penerjemahnya nanti bisa ditanyakan. Jangan sampai kalau belum bisa bahasa, belum bisa apa-apa, kita menyelesaikan masalahnya sendiri, nanti bisa salah paham malah ndak karu-karuan. Nah itu. Terus jangan membantah apa yang diperintahkan sama mandor atau bos atau pokok atasannya lah. Nah, itu enggak boleh. Soalnya apa? Kalau memang bos itu sudah menginginkan, kamu ini, kamu harus gini, harus itu. Kalau sampai membantah, itu akibatnya bisa fatal. Itu teman saya sendiri ada, yang dekat sini ada, itu diperintah enggak mau, disuruh lembur enggak mau. Akhirnya masih 1 bulan lebih dipulangkan, tidak mau. Dan agensi sudah enggak bisa mencarikan pekerjaan yang lain. Karena dari posisi pabrik yang dia tinggalkan, dia sudah ada cacat. Betul. Kan setiap mau pindah pasti ditanyai, kenapa kamu masih seperti ini, kok sudah pindah? Nah, itu pasti ditanyai. Pasti tidak mungkin pindah sini terus kamu langsung kerja, tidak mungkin. Itu pasti ada, kenapa kamu pindah, kenapa kamu seperti ini, kenapa seperti itu. Kamu punya masalah seperti itu. Nah, jadi saran saya ya pertama harus niat, kedua harus ya memang apa yang saya lakukan itu yang intinya kalau tidak tahu kita harus nurut, dan yang ketiga ya itu sama atasan kita harus nurut apapun yang diperintahkan, karena kita namanya merantau kerja di negara orang lain, kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini seperti Pak itu Pak Eko ya. Pak Eko tadi sudah mengulik untuk bahasa dari TransB7, dari banyaknya sekian video yang ditayangkan daripada TransB7-nya itu selalu membekali Pak Eko. Jadi bahasa itu memang kita sangat penting. Yang pertama, biar tidak ada miskomunikasi ataupun kenyamanan kita dalam bekerja. Betul Pak Eko? Mungkin Pak Eko kan punya pembekalan juga nih. Untuk bahasa di Taiwan itu harus penting atau tidak Pak Eko? Kalau menurut sampean? Kalau menurut saya sangat penting. Sangat penting ya? Sangat penting kalau menurut saya. Sangat penting. Karena kalau tidak tahu bahasa malah kita sendiri yang bingung nanti Pak Eko yang... Kalau kita tidak tahu bahasa kelamaan kita beradaptasinya itu lama. Tapi kalau kita pintar bahasa, cepat ngerti, cepat kita disuruh, itu kerjakan itu cepat nanti. Ini caranya seperti ini cepat.
Tapi kalau tidak tahu bahasa, lama, akhirnya kerjaannya salah, nanti timbul masalah. Masalah lagi seperti itu. Terus apalagi mungkin Pak Eko yang bisa ditambahkan? Mungkin buat Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke sini cukup atau ada lagi? Monggo. Sementara itu. Sementara saja cukup. Kita bisa naik videonya berikutnya karena Pak Eko tadi mengatakan ada sedikit ya yang sedikit mau dibagikan lagi. Beliau tadi punya cerita seperti apa yang terjadi di Mas TKI Junior di sini, betul enggak? Dan yang baru menemukan channel Trans SB7, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika tayangan ini bermanfaat, boleh di-share biar teman-teman kita juga banyak yang mengetahuinya. Betul enggak Pak Eko? Betul sekali. Pak Eko, terima kasih banyak informasi yang terdapat. Sama tetap jaya selalu. Amin. Kita bisa naik video berikutnya. Mungkin kita jadi lulur. Mohon maaf kalau mungkin ada salah tutur bicara ataupun kurangnya penyampaian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.